Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius bab 15 ayat 21 sampai dengan ayat 28. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan ketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Injil Tuhan. Orang beriman, mengapa harus bersungut? Inilah sampan bersama saya, Pater Domi Kevi, SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada saat ini, sampan kembali menyapa Anda sekalian. Semoga selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Saudara-saudariku yang terkasih, satu keluarga dengan kata bersungut-sungut adalah protes, mengomel, merajuk, karena merasa tidak senang dengan segala sesuatu. Inilah bawaan kita manusia. Ketika segala sesuatu tidak sesuai dengan kehendak hati kita, maka yang muncul adalah bersungut-sungut. Dalam konteks iman, bersungut-sungut itu tidak dapat dibenarkan. Karena orang beriman diajarkan untuk mensyukuri segala sesuatu, termasuk bersyukur atas kegagalan atau rasa sakit yang kita alami. Dalam praktek hidup sehari-hari, hal ini kita bahkan cenderung berjalan terbalik. Kita sering mengeluh dan bersungut-sungut sampai melupakan hal-hal baik yang telah kita terima. Masih pantaskah kita menyebut diri orang beriman jika kita menghabiskan 1 kali 24 jam untuk mengeluh dan protes dengan kehidupan atas suatu pengalaman yang kurang berkenan dalam hati kita? Saudara-saudariku yang terkasih, tanah Kanaan adalah tanah yang penuh dengan susu dan madu, yaitu tanah yang dijanjikan kepada bangsa Israel. Akan tetapi setelah mendapatkan informasi yang tidak jelas dari para pengintai, bangsa itu bersungut-sungut kepada Allah, seolah-olah Allah membawa mereka keluar dari perbudakan Mesir untuk menyerahkan mereka kepada penghuni tanah Kanaan agar dibinasakan. Informasi dari para pengintai itu ternyata lebih dipercaya dan lebih diimani daripada percaya kepada Allah yang telah membawa mereka dengan melewati Laut Merah. Atas keluh kesah mereka itu, maka Allah murka dan mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah memasuki tanah Kanaan tersebut. Secara sederhana kita bisa belajar bahwa Tuhan ketika menciptakan kita semua, Ia berkehendak baik. Namun kita sering dikibuli oleh berbagai gosip yang tidak benar, berita-berita bohong atau hoaks, dan akhirnya kita tidak lagi percaya kepada apa yang dikatakan Tuhan kepada kita.
Kadang kita mengeluh terhadap kehidupan, bukan karena Tuhan tidak adil, tetapi karena kita lebih memilih untuk lebih percaya pada dunia dan manusia yang tidak memahami cara Allah. Allah dalam menyelamatkan atau dalam usaha membuat kita bahagia dalam hidup. Kita perlu belajar dari wanita Kanaan. Ia percaya kepada Yesus walaupun Yesus menguji dan menempatkan dia sebagai orang yang tidak layak untuk mendapatkan rahmat keselamatan. Ia mengatakan bahwa anjing pun masih bisa mendapatkan sisa-sisa makanan yang dijatuhkan tuannya di bawah meja makan. Walaupun saya tidak ada hak untuk diselamatkan, namun saya pantas memakan remah-remah atau sisa-sisa keselamatan yang disediakan Allah bagi orang-orang yang pantas mendapatkannya. Wanita ini tidak memiliki alasan untuk bersungut-sungut kepada Tuhan, melainkan ia merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengatakan bahwa walaupun hanya berupa sisa-sisa keselamatan, ia pantas juga untuk mendapatkan berkat itu dari Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, berhentilah kita bersungut-sungut dan mengeluh tentang hidup, karena hidup ini penuh dengan kekayaan berkat yang telah kita terima. Tuhan telah menjanjikan keselamatan kepada kita semua. Semoga kita tidak menghabiskan waktu-waktu hidup kita untuk bersungut-sungut hanya karena sebuah pengalaman pahit yang kita alami. Tuhan juga kadang membawa kita menuju Kanaan, negeri yang penuh susu dan madu, namun harus melewati berbagai pengalaman pahit dalam hidup. Sebagai orang beriman, sebenarnya tidak pantas kita mengeluh tentang hidup, karena walaupun hanya berupa remah-remah berkat, namun Tuhan selalu menyediakannya untuk kita semua. Marilah kita meningkatkan iman dan kepercayaan kita kepada Allah, bahwa Ia tidak pernah membohongi kita. Tuhan memberkati kita semua.